Di malam hari ini sedikit kita belajar bersama tentang hal-hal yang sederhana. Di dalam surat Al-Furqan ayat 24 Allah pernah berkata atau Allah berfirman tentang kalimat sederhana. Kata Allah di dalam ayat tersebut, wa ibadur rahman. Apa namanya Bapak Ibu? Ibadur rahman. Di dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan wa ibadur rahman, hamba-hambaku yang ar-rahman, dikasihi, yang disayangi, yang mulia. Kalau bahasa orang yang berangkat umrah, haji, panggilannya dalam hadis Nabi disebut dengan duyufur rahman. Duyufur rahman. Tapi kalau di dalam pernyataan ini itu disebut dengan orang yang disayangi. Kalimatnya Allah pakai ibadun. Ibadun. Kalimat ibadun ini adalah kalimat yang digunakan oleh Allah bentuk kesayangan. Allah panggil Nabi dalam Al-Quran itu Muhammad. Nabiullah. Orang-orang tertentu. Kemudian Rasulullah. Kemudian Allah panggil lagi dengan kalimat ibad. Di dalam Al-Quran kalimat ibad ini banyak kita temukan. Ada beberapa hal, beberapa ayat. Yang pertama Allah kata dalam firman Allah, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Asrafu ala anfusihim. Kata Allah kalimat itu, katakanlah buat hamba-hambaku, ibadun. Kalimatnya ibadun. Uniknya kalimat ibad ini disanding dengan orang yang punya banyak dosa. Kalimat ibad ini disanding dengan orang yang punya banyak dosa. Ada orang punya dosa pertama, satu cuma dosanya. Kata Allah dalam Al-Quran, ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Mereka aku ampunkan dosanya dan aku terima taubatnya jika datang kepada Allah. Tak ada panggilannya ibadun, tak. Ada yang punya dosa 2 ke atas, 2 sampai 3. Dzunubun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Juga Allah tak sandingkan dengan sifat yang sempurna. Biasa-biasa saja. Karena dosa dia banyak, Allah juga Maha Pengampun. Ada orang yang berbuat dosa banyak tapi kemudian juga berbuat kezaliman terhadap orang lain. Allah juga punya karakter sifatnya juga ghafar, pengampun juga. Tapi Maha Pengampun, Maha Pengampun, Maha Pengampun. Tapi pada poin yang kelima, kesalahan manusia yang terakhir yang kelima itu namanya israf. Berlebihan sudah dalam dosa. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ada gandengan kalimatnya di situ. Allah menggandeng israf dengan rahmat. Ingat kalimat itu. Israf dengan rahmat. Panggilannya apa? Panggilan pertama. Qul li'ibadi. Katakan buat hamba-hambaku. Padahal dosanya banyak. Membunuh 9 orang kata Nabi dalam hadisnya. Ini Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita ini. Mesti masyhur. Ceritanya masyhur. 99 orang yang dibunuh. Datang seorang pemuda ini kepada rahib, diabadikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi. Kemudian datang ke rahib. Kata rahib, Allah tak ampun orang macam kau ni. Dosa kau banyak, tak akan diampun sama Tuhan. Rahib tu dibunuhnya 100 lengkap. Genap jadi 100 orang dibunuh sama dia. Datang kepada orang soleh. Kata orang soleh, tak ada satu pun dosa yang tak bisa diampunkan. Termasuk syirik. Syirik, kufur, munafik, nifak, musyrik sama dengan syirik. Masih bisa kak diampuni? Masih. Zalim? Masih bisa. Kalau dia bertobat kepada Allah. Jadi tidak ada dosa yang tidak pernah bisa diampuni. Tidak ada dosa. Semua dosa itu bisa dimaafkan oleh Allah. Jika mereka datang dengan taubat. Kalau maling mencuri dia, kata Ibnu Taimiyah, orang yang maling, yang mencuri itu, mereka taubatnya masih bisa diterima. Tak pun mereka taubat masih bisa dicuci, selesai.
Tapi kalau syirik tak bisa begitu dia. Syirik itu dicuci sekalipun, kalau dia tak tobat sebelum mati dia, cuci aja sekali. Berkali-kali cuci tak akan. Tapi kalau dia bertobat sebelum wafat, sebelum mati, kata para ulama, jumhur ulama au ittafaqal ulama, diterimanya taubat orang-orang yang melakukan perbuatan kufur, syirik, nifak sebelum dia wafat, dia bertobat kepada Allah. Mesti Allah terima. Itu menunjukkan rahmatnya Allah. Makanya Bapak Ibu dalam hadis Nabi, inna rahmati awsa' min ghadabi. Kemurkaanku, rahmatku, kata Allah, lebih luas daripada murkaku. Jadi masuk surga itu bukan karena pahala saja, karena rahmatnya Allah. Jadi orang banyak pahala belum tentu juga masuk surga. Tapi salah satu sarana untuk masuk ke dalam surga juga pahala. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, kembali kepada kalimat tadi. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, qul li ibadi, katakan buat hamba-hambaku yang banyak dosanya, aku maha pengampun. Sifat yang Allah turunkan bagi mereka yang banyak dosa, itu bukan Allah jauhi, bukan. Tapi justru Allah dekat dengan mereka. Allah kata, hei hamba-hambaku yang tersayang, kalian berbuat dosa, jangan pernah putus asa. Rahmatku luas, kata Allah. Taubat kalian, aku terima taubat kalian. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Pelaku riba, pembunuh dan lain sebagainya, penjual agama Allah, semuanya. In yatuba ilallah, kalau mereka bertaubat kepada Allah, fataqabbalallahu taubatahu, Allah terima taubatnya. Nah sekarang kaitannya apa? Kaitannya antara ibad dengan hadis, dengan ayat tersebut. Kalimat ibad ini Allah pakai untuk orang yang mulia saja, yang dimuliakan. Makanya dalam surah Al-Furqan itu disebut wa ibadur rahman, hamba-hambaku yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, hamba-hambaku yang dikasihi dan disayangi, yang mendapatkan rahmatku, kata Allah, ada setidaknya 10 karakter di dalam surat Al-Furqan. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-24, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata Allah di dalam Al-Qur'an itu, yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di muka bumi ini tapi tak sombong. Angkuh, tidak sombong. Karena memang tak ada yang mau disombongkan. Kalau manusia ini tahu hakikat diri, dia hina. Kalau kata guru kami dulu, cuma air mani itu pun najis. Begitulah hinanya kita nih. Air mani najis. Saya kasih 2 permisalan. Ada mazi, ada mani. Tahu Bapak Ibu mazi? Mazi tahu? Orang membayangkan berhubungan badan, keluar dia, itu namanya mazi namanya. Keluar cairan dari kemaluan, itu namanya mazi. Itu cukup dibersihkan kemaluannya, dia masih bisa sholat. Tapi mani wajib mandi. Atau mandi wajib. Setelah mandi wajib, wudhu dia lagi. Baru boleh sholat. Sekarang lebih hina mana? Mani atau mazi? Lebih hina mana? Mani atau mazi? Mani. Makanya kalau kita mau sombong itu tak ada sebenarnya. Tak ada yang mau disombongkan. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku benci orang sombong, tapi kesombonganku, kata Allah, jauh lebih aku benci terhadap orang yang fakir. Yang miskin songong. Masih ada orang miskin yang songong, masih petatang petenteng dia. Dah tahu miskinnya tak pernah datang kepada Allah. Itu yang disebut dengan sombong tadi. Maka Bapak Ibu, yamsuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi ini dengan tidak sombong, rendah hati. Jadi istilahnya orang berjalan dengan merundukkan badan, itu istilah orang zaman dulu Pak. Kalau jalan di hadapan orang, ndak usah busungkan badan. Tahu Bapak Ibu maksudnya? Itu maknanya dalam itu. Meskipun kita anggap sederhana, petuah itu Pak. Orang zaman dulu tuh ndak tahu Pak perbedaan antara jalan biasa dengan busungkan dada itu. Tapi mengapa mereka katakan kalau jalan tuh jangan busungkan dada? Sombong betul nampaknya, angkuh kali kita nampaknya. Dan itu disepakati Pak. Oleh orang-orang zaman dahulu, kalau ngomong dari daerah manapun dia, kalau berjalan membusungkan dada itu sombong namanya. Tapi kalau dia biasa saja,
Sekalipun mungkin ada juga yang sombong, tapi setidaknya tidak nampak kesombongannya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kata Allah, yamsuna 'alal ardi hauna. Pertanyaannya adalah, apa maksud dibalik kalimat yamsuna 'alal ardi hauna? Apa maksud daripada Allah mengatakan jalanlah di muka bumi ini dengan tidak usah sombong? Bapak Ibu, salah satu penyebab perpecahan itu dan pertikaian itu kesombongan. Kesombongan. Ra'su dzunubi al-kibru. Ra'su kulli khati'atin al-kibru. Kesombongan itu pangkal semua masalah. Pangkal semua dosa. Ra'su kulli khati'atin. Setiap pangkal segala kesalahan itu adalah kesombongan. Pertanyaannya adalah sombong seperti apa? Semuanya. Dalam segala hal. Kita lihat. Orang yang sombong di dalam harta seperti Qarun. Orang yang sombong menganggap diri dia Tuhan seperti Fir'aun. Orang yang sombong seperti para ilmuwan, Haman, akademik. Haman itu cerdas, Pak. Saking cerdasnya Haman itu, kata Fir'aun, ya Haman, ubnuli sarhan la'alli ablughu al-asbab, asbab as-samawati wal-ard. Apa kata Fir'aun? Tolong bangunkan aku gedung yang tinggi sampai ke langit. Aku pengen tahu Tuhannya Musa itu seperti apa. Tukang buat arsiteknya itu Haman, akademisi dia, cerdas, pintar, sombong. Oh sekarang banyak yang sombong tuh banyak. Orang akademisi sombong seperti Haman ini banyak. Tapi tak usah tunjuk-tunjuk, kalaupun nampak. Nah, itu tak boleh juga. Gitu. Kalau kayak Fir'aun banyak juga. Sekarang ini akhir zaman Pak. Sekarang itu semua menunjukkan. Tahu Donald. Itu Fir'aun benar itu Pak. Itu Fir'aun masa kini itu. Saking sombongnya, tak ada satupun yang bisa tunduk dengan mereka. Apa kesombongan mereka? Siapa yang mau tunduk sama saya? Siapa yang mau menolak perintahku? Tidak ada Pak. Takut semua. Termasuk Indonesia. Itu coba bayangkan. Sampai semua orang menolak Pak. Tapi kita masih tetap gabung juga kan. Jadi sombong. Sombong dalam urusan ibadah. Banyak Pak. Manusia yang sombong dalam ibadah itu banyak. Wah itu tak perlu kita kasih contoh. Bapak Ibu bisa tengok tuh. Kalau ada orang bilang, sholatlah kalian ke masjid. Contohnya kayak aku nih. Aku sering ke masjid. Nah itu sombong tuh. Jelas itu. Terus dia mau nyontohin siapa? Bingung mau nyontohin siapa kan. Jadi Bapak Ibu, sombong dalam ibadah tuh banyak. Orang yang sombong dalam ibadah itu mesti jalan ibadahnya nggak benar. Kita ambil contoh. Pada masa dahulu ada orang yang melakukan ibadah berlebihan. Maksud berlebihan itu gini. Dia lakukan perbuatan yang bid'ah yang tak pernah dilakukan oleh Nabi. Sehingga satu ketika sahabat mengatakan begini. Apa yang kau lakukan? Aku sudah melakukan tahajud, duha, sedekah, sholat sunnah yang lain. Tapi aku masih pengen ibadah katanya. Dibuat pula sholat sama dia. Di waktu yang diharamkan. Apa kata para sahabat? Ente keterlaluan, bablas kata dia. Jadi sombong dalam ibadah itu hati-hati juga. Karena dia tak punya ilmu tadi. Akhirnya di waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi. Dia sholat di situ. Makanya kemudian kata para sahabat. Seperti orang yang tidak mengerti ilmu. Atau seperti orang yang tidak berilmu. Makanya Bapak Ibu. Ibadah itu penting dengan ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun kata Allah. Ditanya itu, apakah sama orang yang ibadahnya dengan ilmu atau tanpa ilmu? Tak sama sama sekali, tak sama. Orang yang beribadah tanpa ilmu ada banyak kemungkinan kesesatan. Tapi ada orang yang berilmu tapi tanpa ibadah, itu kacau juga. Makanya beribadah harus dengan ilmu. Kita ambil contoh. Kalau kita tidak punya ilmu, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini saya tanya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sudah pakai doa ini dari tahun Bapak Ibu masih kecil kan? Pertanyaannya adalah siapa yang tahu hadis ini? Siapa yang tahu hadis ini? Nah, ini penting nih Pak. Penting banget ini. Siapa yang tahu hadis ini? Sahihkah?
Dhaif kah? Palsu kah? Atau dhaif jiddan, lemah banget kah? Yang jelas hadis ini tidak sahih. Hadis doa ini tidak sahih. Berbeda pendapat ulama hadis mengatakan, yang pertama mengatakan hadis ini dhaif saja, lemah. Hadis yang kedua mengatakan lemah sangat. Sangat lemah maksudnya. Hadis yang ulama yang ketiga mengatakan, ada yang mengatakan bahwa hasan dia. Meskipun dhaif dia tapi diriwayatkan oleh ulama ternama, jadi naik dia, naik tingkat. Maka apa yang paling sahih? Kata mereka yang paling sahih, sebagian ulama mengatakan yang paling sahih itu Bismillahirrahmanirrahim. Cuman itu aja. Cuma itu aja. Doa buka puasa yang paling sahih itu Bismillahirrahmanirrahim. Minum, makan. Setelah itu berdoa. Zahabaz zama wabtallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah, kata dia. Kedua ini hadisnya sahih. Pertanyaannya adalah, kenapa kok doa yang tadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu, kok itu yang paling populer? Bukan yang zahabaz zama, bukan yang bismillah. Kata para ulama, ini ilmunya di sini. Kata para ulama, kalau hadis itu hanya dhaif saja, diambil faidah fadailnya, keutamaannya, maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis lemah diambil faidahnya tak ada masalah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sehingga bertahanlah hadis tersebut sampai hari ini. Tapi perlu Bapak Ibu pahami bahwa hadis ini mayoritas ulama mengatakan dhaif, lemah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, ini poin penting. Ini ilmu. Maka kita perlu tahu sesuatu itu sebelum kita pakai. Pernah terjadi perdebatan yang cukup sengit antara ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu sholat, sujud ke bawah, mukenanya kena kepada jidatnya. Selesai sholat, ibu-ibu di sampingnya langsung bilang, tak sah sholat kau ni, kata dia. Ulang balik, digitukannya. Siapa bilang tak sah, kata dia. Sama-sama tak punya ilmu dua-duanya, berkelahi dia Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak tegur sapa. Ibu ini pindah ke pojok sono, ibu ini pindah ke pojok sono. Coba bayangkan. Besoknya dia datang. Salah satu di antara mereka datang. Ustaz, aku tadi malam sholat, disalah-salahkan oleh mereka, kata dia. Dijawab sama ustadznya. Kata ustadznya, itu ikhtilaf. Dalam mazhab Syafi'i memang ada yang mengatakan demikian. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi tidak berarti batal sholatnya dan tak sah sholatnya, kata dia. Dalam mazhab yang lain masih ada yang membolehkan, seperti Imam Abu Hanifah misalkan. Sehingga kalau paham, saling memahami dan mengerti, kira-kira terjadi pertikaian atau tidak? Gak akan terjadi perpecahan, gak akan Pak. Maka di sini pentingnya ilmu. Cuma ilmu ini kalau tidak didasari dengan iman, sombong dia. Itulah yang terjadi sekarang. Banyak orang merasa cukup ilmu tapi tak punya iman, yang dikedepankan ilmu. Jadinya apa? Sombong, angkuh. Adabnya ndak ada, ilmunya dia punya. Masalah enggak tuh? Masalah. Kalau dia punya adab tapi tidak punya ilmu, masalah enggak? Masalah juga. Yang harus ada pada dia dua-duanya. Adab, ilmu. Terakhir iman. Biar dua-duanya kompak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini sombong. Jadi enggak boleh kita sombong tuh, enggak ada gunanya. Oh, sombong dalam kekayaan seperti Qarun. Tengoklah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa orang kaya hari ini yang sombong, yang tidak diuji sama Allah? Tak ada, semua diuji. Khairul Tanjung, tahu Bapak Ibu Khairul Tanjung? Orang terkaya nomor 5 di Indonesia. Dalam majalahnya itu, saya lupa nama majalahnya itu. Nomor 5 terkaya. Pertanyaannya adalah, apakah beliau tidak pernah diuji oleh Allah? Kalau dia sombong dengan kekayaan, pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Qarun jelas, innama utituhu ala ilmin indi, gitu dia. Aku punya harta hasil kekayaan. Besoknya miskin dia. Bukan miskin, mati, orang-orangnya pun hilang. Itulah yang Bapak Ibu cari kalau ketika gali tanah, nanti siapa tahu ketemu harta karun ya. Itu yang harapan itu. Tapi itu sangat mustahil sekali. Tapi kan terjadi gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yamsuna 'alal ardi hauna. Kalimat ini tidak sampai di situ.
Ada kalimat selanjutnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka dibicarakan, dilecehkan, dianiaya, kemudian dicaci, dimaki, dijelekkan, dibuli, dan lain sebagainya, dicela, mereka berkata qalu salama. Bapak Ibu dijelekkan oleh orang, dicaci maki, dihina, difitnah, dilecehkan, kemudian dicela, dibuli. Sanggup tidak kita mengatakan, ya Allah, ampuni dosa mereka dan terimalah taubat mereka? Sanggup tidak kita begitu? Inilah yang disebut dengan kadhiminal ghaiz. Yang menjadi manusia terbaik tadi, kadhiminal ghaiz, yang mampu menahan amarah dia. Itulah hakikat sabar. Orang yang mampu menahan amarah dia. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang paling kuat itu yang bisa menahan diri dia daripada amarah. Kaziminal ghaiz. Mampu menahan diri dia daripada amarah. Pertanyaannya adalah, bisakah kita seperti itu? Maka kalimatnya qalu salama. Ketika ada orang yang meremehkan dia, merendahkan dia, dia mengatakan kepada dia, ya Allah, terimalah taubat mereka, ampuni mereka, berikan kebaikan kepada mereka. Dan justru kalau ada orang yang menyakiti kita, kita diperintahkan untuk senyumkan dia. Bisa enggak Bapak Ibu, orang sedang marah ke kita, marah banget dia sama kita, coba kita senyumkan. Iya, makasih. Makin sakit hati enggak dia itu? Mesti makin marah dia kan? Semakin dia marah, semakin kita tersenyum. Caranya kata Ibnu Taimiyah, kalau ada orang marah kepada kita, tengok dua. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau kita yang salah, terima sebagai bentuk introspeksi diri. Paham maksudnya Bapak Ibu ya? Kalau kita benar, artinya mereka memarahi kita tanpa ada dasar kesalahan kita, ya kita tidak perlu marah. Kenapa tidak perlu marah? Salah alamat. Jadi dia marah salah alamat. Senyumkanlah dia. Kalau bisa begitu Bapak Ibu, itu baru tingkatan yang ibadur rahman tadi. Saya yakin itu tingkatan terberat itu. Kenapa saya yakin begitu? Kita disalib orang aja, kita yang mau nantang orang. Baru kita lewat disalib orang, sut gitu. Wah, itu rasanya bagaimana begitu. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi kalau kita bisa, apalagi kalau ada orang yang datang ke rumah, datang peteteng dia, "Bo, nagih utang." Kata gitu. Woi, itu cepat sekali naik pitamnya itu. Karena tahu ditagih hutang tadi kan, padahal dia salah tapi dia pula yang marah gitu. Yang ditagih hutang biasa kan begitu tuh. Punya hutang ditagih, dia pula yang marah, padahal dia yang berhutang. Itu kelakuan manusia sekarang. Jadi sekarang nih, manusia sekarang nih, dia yang salah marahin balik. Dia yang salah dimarahi, dia marahin balik. Itu kelakuan manusia sekarang. Kembali, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu syarat diterimanya ibadah puasa seseorang itu yang mampu menjaga diri dia, yang mampu menjaga lisan dia, yang mampu menjaga hati dia, yang mampu menjaga perbuatan dia, yang mampu menjaga perbuatan dan amal ibadahnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ada orang yang berpuasa tapi tak ada nilai. Kata Nabi, khamsun yubtirna siyam. Ada 5 yang membatalkan ibadah puasa mereka. 1 diantaranya az-zulmu, kezaliman. Yang kedua, hati yang rusak. Orang yang suka marah itu merusak hati. Makanya Bapak Ibu kata Nabi, kalau dalam puasa itu, qul inni sha'im. Katakanlah bahwa aku sedang puasa. Pada diri kita untuk meredam amarah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poin penting bagi kita. Ini bentar lagi mau Ramadan, maka persiapkan diri, perbaiki hati, jangan sampai rusak. Salah satu yang dilakukan oleh para sahabat itu ketika menjelang datangnya bulan suci Ramadan, itu satu diantaranya at-tasafah,
saling berkunjung, bersilaturahim dan bersalaman. Mohon maaf ya kalau ada salah. Itu kenapa alasannya? Memperbaiki dan mensucikan hati. Misal saya punya masalah dengan Bang Ardi. Kira-kira kalau kami saling memaafkan, kira-kira ada lagi masalah atau tidak? Itu bersih hati kita, tenang. Jadi Bapak Ibu yang punya masalah, selesaikan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Jadi bukan berarti menunggu setelah Ramadan berantem lagi, bukan. Jadi selesaikan aja setelah itu. Bukan berarti setelah Ramadan dia lagi berantem lagi, tidak. Seterusnya jangan sampai berantem lagi. Terkhusus bagi yang suami istri, orang tua dan lain sebagainya. Kita kembalikan kepada hadisnya. Maka sombong, kemudian kita bisa menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka ini poin penting, Pak. Termasuk di situ ketika kita berbicara tentang wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ketika ada orang yang menzalimi kita, kita mampu meredam diri kita. Ini ada cerita, tapi cerita ini bukan untuk mohon maaf ya, bukan untuk dipopulerkan atau dicontoh, bukan. Jadi satu ketika ada seorang kakek-kakek ditabrak mobil. Kebetulan memang tabrakannya mobil ini tidak terlalu kencang. Cuman kan lumayan karena ini kakek-kakek gitu. Yang ditabrak tuh kakek-kakek. Tahu enggak Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh kakek-kakek ini? Bangun dia setelah ditabrak itu berdiri dia, langsung dia menuju supir tuh. Apa kata dia? Kalian bagaimana? Baik-baik aja kah? Bisa enggak kita begitu? Kira-kira. Itu tingkatannya tingkatan mana itu? Dan ini kita temukan Pak di Yogyakarta. Seorang kakek-kakek ditabrak deh. Bangun dia setelah ditabrak itu. Apa dia bilang sama supirnya? Kalian tidak apa-apa katanya. Coba bayangkan. Itu kaget tuh tukang supirnya, kaget Pak. Tukang supirnya kaget. Kok bisa? Kita yang nabrak, dia yang bilang kalian tidak apa-apa. Dicari tahu Pak. Apa kebiasaan beliau nih? Salah satu yang diketahui oleh masyarakat tadi itu adalah orang yang gak pernah marah sama sekali. Coba bayangkan tuh. Kemuliaan Pak. Nah, cuma kalau kita yang ditabrak, saya kira itu kayaknya mobil-mobilnya pun ikut terbalik itu. Nah, itu pula bahasanya gitu. Baik. Ayat selanjutnya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Bukan. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Kata Allah, ibadur rahman, orang yang mulia tadi, yang dipanggil sebagai ibadur rahman, satu dia rendah hati, yang kedua dia bisa menahan amarah dia, yang ketiga mereka yang menghidupkan malam dia. Maqamam mahmuda fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ini pertama. Jadi orang yang hidup tahajudnya, orang yang hidup subuhnya berbarengan, tahajud oke, subuh jalan, dan seirama dia, insya Allah wajah dia bercahaya, hidup dia tenang, tempat dia terbaik di sisi Allah. Tapi coba Bapak Ibu kalau pengen bukti silahkan. Besok bulan suci Ramadan itu usahakan sholat malamnya full 30 hari. Kecuali yang dapat halangan. Itu khusus ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tidak usah berdoa dapat halangan. Karena tidak mungkin dapat halangan itu. Nah, apa faidah pertama? Kita berbicara tentang sholat tahajud. Itu sebenarnya disebut di situ fatahajjat bihi, tahajud. Tahajud ini bagian daripada qiyamul lail. Qiyamul lail. Dalil sholat tarawih itu ada 11, ada 23. Saudi Arabia itu 13 hari ini. 13. Saya sangat yakin sekali Bapak Ibu semua belum pernah melakukan sholat tarawih 13. Ada yang pernah 13 rakaat? Sholat tarawih plus witir 13 rakaat? Itu cuma terjadi di Saudi Arabia. Tahu Bapak Ibu ya? Dari 23, karena takut macetnya panjang, kata Syekh Abdurrahman As-Sudais itu pertama kali saya sampai ke Saudi, ketika saya sampai di Saudi di bulan suci Ramadan, ketika itu di Mekah, apa kata Syekh Abdurrahman As-Sudais?
merubah dari 23 menjadi 13. Semenjak saya tahu itu, saya cari dalilnya 13 itu. Adakah ulama yang berbicara tentang 13 rakaat itu? Ulama ya, bukan nabi, tapi ulama. 13 rakaat. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh para ulama di sana? Salat tarawih yang 13 itu berarti 10-nya tarawih, 3-nya witir. Sekarang pertanyaannya, dalilnya dari mana? Yang paling masyhur di seantera dunia ini 11-23. Tapi Bapak Ibu ingat, berapa minimal salat tarawih itu? 2 pun bisa. Sehingga oleh para ulama, termasuk ulama Saudi, mengatakan kalau 2 saja bisa, mengapa 10 tak bisa? Kalau 23 saja, 20 saja bisa, kenapa yang 10 tak bisa? Bisa dipahami? Meskipun itu merujuk kepada pemahaman tadi. Berarti kalau ada yang melakukan 23 salah nggak? Tidak. Kalau ada yang melakukan 11 salah nggak? Tidak juga. Berarti kalau ada yang melakukan 10 salah nggak? Atau 13 salah nggak? Nggak salah juga. Kenapa? Dalilnya adalah minimal saja 2. Minimal salat tarawih 2. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada ulama yang mengatakan begini. Dalilnya 11 itu tarawih plus witir. Dan dalil yang lain ada yang mengatakan 23, 20 plus witir. Dijawab. Dan ada yang melakukan 4-4. Ustadz Ahmad Sarwat itu pernah mengatakan begini. 2-2 itu sebenarnya itu dalil tahajud. 4-4 itu dalil witir. Gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sebenarnya dalam sholat tarawih itu, makanya Umar bin Khattab bilang begini, ni'mal bid'ah, sebaik-baiknya bid'ah, itu sholat tarawih tadi. Maka disebutlah tarawih ini, Bapak Ibu boleh cari dalam hadis, itu tidak ada kalimat tarawih, itu tidak ada. Yang ada qiyamul lail. Man qama ramadana, ini yang paling sahih. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Yang kedua, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. 2 hadis ini yang paling sahih. Satu yang menghidupkan siang, yang satu yang menghidupkan malam, disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Tarawih, tahajud, witir. Kalaupun ada yang melaksanakan solat di malam hari disebut dengan nafilatan lak. Maka solat sunnah malam hari itu disebut dengan nafilah namanya. Apa namanya Bapak Ibu? Solat sunnah nafilah. Itu kalau solat sunnah di malam hari. Tapi kalau solat sunnahnya di siang hari namanya solat sunnatun nadab. Namanya solat sunnah nadbu namanya. Salat sunnah yang ada sebab. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita kembalikan. Salat tahajud. Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu sudah paham, sudah pernah disampaikan para asatid bahwa tentang salat tahajud ini punya banyak manfaat. Termasuk salah satunya adalah maqamam mahmudah. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, di mana sebesar apa peran salat tahajud itu sebenarnya dalam sunnah baginda Nabi Muhammad SAW? 2 Pak. 2 salat sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi. 1 duha, 2 tahajud. Oke Bapak Ibu ya. 1 duha, yang 2 tahajud. Nah kalau bisa Bapak Ibu pegang itu lebih baik. Baik, itu yang ayat yang kedua, nomor yang ketiga. Jadi dalam 1 ayat pertama tadi ada 2, kemudian tambah ayat kedua. Yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka membangun di malam hari melaksanakan tahajud. Itu yang mulia. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, poin yang keempat. Berdoalah kepada Allah. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kata Allah, berdoalah untuk dijauhi daripada azab api neraka jahanam. Bapak Ibu tahu di mana letak doa ini? Di mana letak doa ini Bapak Ibu? Letak doa ini sebelum salam. Sebelum salam.
di dalam solat wajib. Maka diazamkan, diiltizamkan, dipaksakan, dilaksanakan terus menerus. Mengapa kita harus berdoa seperti ini? Ada alasan, ada. Penghuni neraka jahanam itu setidaknya ada 3. Syirik musyrik, kufur kafir, nifak munafik. Saya ulangi sekali lagi. Penghuni neraka jahanam. Yang pertama, syirik musyrik, kufur kafir. Yang ketiga, nifak munafik. 3 nih nerakanya jahanam. Apa maksudnya? Maksudnya banyak-banyak berdoa biar kita tidak mati dalam keadaan 3 ini. Kalau kita mati dalam keadaan 3 ini, munafik dia, musyrik dia, kufur dia, maka mati dalam keadaan penghuni neraka jahanam. Ingat kalimat selanjutnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kira-kira bisa menjauhkan diri dari sifat munafik? Berapa sifat munafik itu? Ada berapa? 30. 30 alamatan lil munafiq. Dr. Aid Al-Qarni. Ada ulama lain mengatakan 40. Ada yang mengatakan 50. Kira-kira banyak apa sedikit? Yang kita pahami cuma 4, Ustaz. Ada 3, Ustaz. Ayatul munafik 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Berkata dusta, berjanji ingkar, kemudian dikasih amanah khianat. Ada satu lagi dalam hadis yang lain. Wa idza, ketika diperintahkan berperang kabur dia. Nah, itu juga termasuk nifak. Tapi Bapak Ibu, ini sifat. Nifak sifat. Orang yang nifaknya dalam kondisi munafik secara sifat ini, dia cukup minta ampun kepada Allah, bertaubat, dia Allah ampuni. Tapi kalau nifak yang kedua, namanya munafik qalbi. Munafik secara i'tiqad, keyakinan. Apa itu? Mengingkari Al-Quran. Udah ini banyak 30 Pak. Kapan waktulah kita tengok. Itu banyak kali kalau 30 tuh. Tak selesai. Yang jelas salah satunya mengingkari. Yang paling penting mengingkari yang rukun Islam dan rukun iman. Selesai itu Pak. Itu jelas itu. Lah kalau dia mengingkari rukun Islam, mengingkari rukun iman, selesai Pak. Bukan munafik lagi, kafir. Apapun yang dia buat Allah tidak mau terima. Maka 3 ini, kalau dia mati dalam keadaan 3 ini, maka mati masuk dalam neraka jahanam khalidina fiha. Tapi sebelum mereka mati, taubat dia. Ketiga-tiga ini, baik munafik, baik musyrik, baik kufur atau kafir, bertaubat dia kepada Allah, Allah terima taubatnya. Kalau Allah terima taubatnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Bisa dipahami Bapak Ibu? Maka kita perlu berdoa. Karena kita tidak tahu perjalanan, bisa jadi. Na'udzubillah, bisa jadi. Di antara 3 ini, yang paling mudah kita terjebak dalam yang mana? Musyrik, kufur, dan nifak. Kita terjebak, paling mudah terjebak dalam mana? Di antara 3 ini. Musyrik, kufur, nifak. Paling mudah terjebak di antara 3 ini yang mana? Mana Pak? Ketiga-tiganya mudah. Bapak Ibu percaya kepada manusia, meyakini bahwa manusia mampu memberikan pertolongan, kufur Bapak Ibu. Musyrik sekaligus. Itu satu baru. Bapak Ibu percaya bahwa obat yang menyembuhkan Bapak Ibu, musyrik Bapak Ibu. Kufur Bapak Ibu. Selesai. Tapi Bapak Ibu, main-main dalam sholat nifak dia, selesai Pak. Sama. Bahaya apa tak bahaya itu? Bahaya apa tak bahaya? Maka perlu Bapak Ibu mengerti bahwa kita di dalam Islam itu, hal-hal seperti ini harus kita tahu. Tujuannya biar kita selamat dalam ibadah. Makanya Allah kata, Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari azab api neraka jahanam. Allah sebutkan, innaha mustaqarra wa muqama, parah, mengerikan, syadid, gitu deh. Sangat sadis, sangat mengerikan dan menyeramkan, kata Allah. Itu doanya. Maka kita sampaikanlah doa ini, sunnah dilakukan sebelum salam. Sunnah dilakukan sebelum salam. Apa doanya Bapak Ibu? Ya Allah, jauhkan kami dari azab api neraka jahanam.
Kemudian wa min syarri fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Kita berdoa kepada Allah, jauhkan kami dari azab api neraka jahanam, jauhkan kami dari fitnah kehidupan dan kematian. Ketiga-tiganya sangat berbahaya. Dan yang terakhir, yang keempat, fitnah dajjal. Tahu Bapak Ibu kenapa fitnah dajjal? Identik orang munafik itu dengan dajjal. Jadi dajjal ini identik dengan orang munafik identik dengan dajjal. Karena salah satu karakternya dajjal itu adalah nifak, munafik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Jadi ada berapa? Dia sebenarnya banyak orang yang mulia tadi. Ada sekitar 1, 2, 3, sekitar 10, 11 karakter yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan. Malam hari ini kita bisa sampaikan satu. Tadi kita diperintahkan jadi orang jangan sombong. Yang kedua, harus bisa menahan amarah atau apapun orang yang mencela kita, kita bisa doakan mereka. Yang ketiga, hidupkan malam. Yang keempat, kita disuruh perbanyak berdoa semoga dijauhkan dari azab api neraka jahanam. Insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita, kita bisa gunakan, bisa amalkan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.